Ya. Luar biasa baik ya, Ah, diberkati Tuhan dalam berkenan Tuhan. haleluya. Ya, malam-malam begini, beliau juga orang yang super sibuk karena melakukan pelayanan pemberitaan Injil. Bukan hanya di satu tempat, di berbagai-bagai tempat. Bahkan tadi sudah sempat juga bicara dengan saya sampai di tempat-tempat yang terpencil. Mungkin tidak ditengok oleh, maaf ya, oleh banyak pendeta, tapi beliau bisa sampai ke sana. Oke Pak, Bapak terima kasih mau berbagi waktu, padahal Bapak saya lihat juga cukup capek ya, karena pelayanan kemana-mana. Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan dulu latar belakang itu bagaimana sampai Bapak bisa mengenal Tuhan, baru Bapak bisa ceritakan bagaimana Bapak sampai bisa mau jadi seorang pemberita Injil, Pak. Baik ya, shalom semuanya. Berterima kasih malam hari ini. Kalau dibilang lelah pasti semua juga sibuk ya, termasuk Pak Yusuf. Tapi bagaimana kita menjadi hidup yang bermanfaat. Amin. Ya, kebanyakan hari-hari ini bagaimana orang hidup memanfaatkan, tetapi bagaimana kita menjadi hidup bermanfaat, termasuk pada malam hari ini. Nah saudara, saya ingin mengulas kembali beberapa waktu yang lalu juga dan menyampaikan bahwa saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Jangankan hamba Tuhan, tetapi menjadi seorang orang Kristen saja tidak pernah ada di dalam bayangan ya. Karena saya lahir di Jawa Barat, itu adalah sejak begitu kuat dalam keluarga yang kuat dari iman yang lama, dan tentu dengan kekuatan iman yang lama juga saya berada dalam posisi yang terus belajar ya. Sampai akhirnya saya mendirikan ada satu ya bisa dibilang sebuah majelis yang taklim yang di Pondok Gede di Jati Kramat ya. Saya dulu di sana menggunakan nama Komar. Ya di satu daerah itu saya menggunakan nama Komar, dan dengan itu maka saya mencoba untuk mengajar juga ya, mengajar bagaimana menjalani hidup ya. Sampai akhirnya pada suatu kali ada yang bertanya tentang Isa, bertanya tentang Natal. Mau tidak mau saya harus belajar ya, karena secara logika memang saya biasa mencari ayat-ayat yang melemahkan juga pada waktu itu. Melemahkan Kristen tentunya. Tapi akhirnya saya belajar dan menemukan satu jawaban di situ, bahwa ketika saya belajar Natal memang tidak Alkitabiah. Ya. Karena itu memang betul tidak ada dalam Alkitab. Tapi waktu saya berbicara tentang Isa, maka saya harus beli Alkitab. Akhirnya saya membeli Alkitab kecil, Alkitab yang sangat tidak saya suka gitu ya. Boro-boro membaca, kan haram membaca, tapi akhirnya saya coba membeli dan kemudian saya membaca. Tuhan dengan luar biasa menuntun saya di Injil Yohanes. Harusnya kan kita baca dari Injil Matius, tapi saya Tuhan pimpin di Injil Yohanes sampai menemukan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dan itu dibaca berulang-ulang sampai pada suatu waktu bahwa itu ayat itu betul-betul menggelisahkan. Ketika saya sholat berkata, ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah tunjukkan jalan yang lurus. Ayat itu seperti hidup. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Akhirnya saya selama 4 bulan bergumul, dan tanggal 24 April 94 saya memutuskan untuk pertama kali saya masuk di gereja Pantekosta di Indonesia, GPDI Cinere, cabang dari Kebon Kacang. Sorry Pak, saya potong sedikit. Bapak dalam pergumulan selama 4 bulan itu kan tidak mudah. Itu apa yang Bapak rasakan pada waktu itu? Kegelisahan. Kegelisahan ya? Kegelisahan sebenarnya mana sih yang betul? Karena kita kan bukan, kalau mungkin orang saya ada yang ngajak berbeda, ada yang ngajarin berbeda. Nah saya kan tidak ada yang ngajarin, karena tidak mungkin orang siapa yang mau menginjili saya istilahnya kan gitu. Jadi saya belajar betul dalam kegelisahan, akhirnya Tuhan yang menuntun. Dalam ketidakmengertian Bapak, Roh Kudus yang menuntun. Roh Kudus yang menuntun. Jadi ya. Bapak gelisah terus? Gelisah, akhirnya saya setiap malam saya sholat, saya berdoa ya, betul-betul meminta petunjuk mana sih gitu. Dan disitulah saya diarahkan bahwa akhirnya saya melangkah. Dan itu yang kemudian ada orang yang bertanya kepada saya, bahwa suatu kali saya ditanya dengan jelas bahwa saya bilang, apa yang kurang dari Muslim? Saya bilang tidak ada. Kenapa Bapak pindah? Saya tidak tahu. Nah justru jawaban itulah yang membuat saya dikasih jabat tangan. Ini karomah, ini justru yang saya suka. Kenapa? Sebab kalau Bapak pergi karena menganggap ada kelemahan, berarti Bapak sedang menjelekan. Tapi ini betul-betul
panggilan. Itu Panggilan. Bapak cinta. Kalau yang namanya cinta kan apa adanya. Iya, Gitu. betul Pak. Luar biasa. Ya. Ya, Bapak ini bukan orang sembarang. Kita sudah lihat tadi bahwa Pak Pujar ini punya majelis taklim, dan beliau juga adalah seorang pendakwah, dan itu artinya nuansa keagamaan sangat kuat di dalam kehidupan beliau. Nah, bagaimana kelanjutannya setelah Bapak mengalami kegoncangan itu? Saya masuk waktu itu di sana dan ya orang belum begitu percaya ya. Belum begitu yakin dengan wajah yang seperti ini. Sampai hari ini juga orang tidak begitu yakin kalau ketemu ya. Nah, 3 hari setelah itu saya dibilang dengan lingkungan di situ, karena biasa saya biasa kadang isi khotbah Jumat. Kemudian tidak, maka mereka salah satu seorang di daerah situ mengucapkan bahwa dengan anjing aja kamu di sini lebih rendah hukumnya ya. Ya, hidupmu dengan anjing aja lebih rendah dari anjing gitu. Gitu ya. Ya, kondisi itu kan secara manusia juga saya kaget ya, tapi akhirnya saya kembali lagi ke gereja, saya bertanya lagi. Jadi ya bersyukur diberi kerendahan hati untuk terus bertanya. Dan saya mendapat jawaban yang begitu kuat dalam kitab pengkhotbah bahwa anjing yang hidup lebih berharga dari singa yang mati. Oh, haleluya. Itu yang menguatkan ya. Selalu ada. Jadi di tengah, saya sampai menulis satu status bahwa di tengah penderitaan kita akan selalu ada orang baik di samping kita. Amin, amin, amin. Iya, luar biasa. Jadi selama proses 4 bulan itu, pada saat mana Bapak memutuskan untuk mau menjadi pengikut Tuhan Yesus? Saat dimana saya sudah tidak mampu lagi untuk bertahan. Ada satu dorongan yang kuat saya untuk masuk. Dan lagu yang pertama saya dengar waktu itu yang membuat saya berurai air mata, nggak tahu apa yang ditangisi, adalah Aku Memuji Kebesaran-Mu. Lagu itu kan sederhana sekali. Iya, betul. Iya kan, rapnya saja, hanya rapnya saja. Ya. Kalau di Pantai Kosta kan yang dinyanyikan hanya rapnya saja. Ajaib kau Tuhan. Ya, itu bisa betul-betul nangis betul-betul luar biasa, dan itu satu hal yang tidak pernah dilakukan selama ini kan. Itu awal ketika saya mulai untuk bisa mengenal Tuhan di situ. Gitu ya. Jadi sejak Bapak sudah tidak bisa bertahan, Bapak mengambil keputusan untuk mau menjadi pengikut Tuhan Yesus. Untuk menjadi pengikut Yesus. Itu butuh waktu berapa lama, Pak? 4 bulan itu. Oh, 4 bulan itu. Dari mulai Desember sampai bulan April. Oke. Selesai pada diskusi Natal itu kan. Selesai diskusi Natal. Nah, begitu Bapak mengambil keputusan, ada nggak kira-kira keraguan atau kebimbangan? Apa Bapak begitu mengambil keputusan sudah yakin sepenuhnya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? Karakter yang selalu saya selalu belajar untuk tidak puas. Salah satu kejelekan, kelemahan orang yang suka main catur itu kan selalu ingin tahu ya. Iya. Jadi detail dari sesuatu selalu ingin tahu. Memang saya kebetulan hobi catur, sempat di daerah di mana saya tinggal menjadi salah satu pengurus wakil ketua Federasi Catur juga. Ya, jadi bagaimana waktu itu kemudian saya semakin menggebu untuk datang. Datang beribadah, datang sampai ke kebun kacang gitu, untuk terus belajar. Dan akhirnya saya pergi ke satu desa satu kota di Jawa Timur, di Ponorogo. Saya mengambil satu keputusan untuk ambil pemuridan di sana. Ambil pemuridan. Ya, almarhum sekarang hamba Tuhannya pemuridan dengan begitu luar biasa. Beliau mengajari untuk, ya walaupun banyak tantangan ya, tetapi justru dalam pemuridan itu saya mengerti betul, mulai memahami bagaimana tentang kehidupan kekristenan. Jadi saya tidak terlalu lama memang, karena 1 tahun saya bertobat, terima Yesus, lalu tahun berikutnya saya sekolah Alkitab di Palembang. Luar biasa. Jadi hanya 3 tahun saja, tahun 97 saya udah menggembalakan. Satu keluarga selama 4 tahun. Satu keluarga? Iya, selama 4 tahun. Itu kalau saya kembali ke masa lalu rasanya kok bisa mampu ya. Iya, itu benar-benar kalau bukan panggilan Tuhan. Itu karena saya tidak punya kapasitas. Jadi saya tidak punya kapasitas seorang hamba Tuhan yang harus bisa main musik, bisa bernyanyi dan sebagainya.
Oke, luar biasa sekali ya. Jamahan Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja dari seorang yang tadinya anti kepada kekristenan atau tidak suka atau sangat bertentangan dengan iman Kristen. Tapi lihat Roh Kudus bekerja, luar biasa. Nah, Pak, Bapak bisa ceritakan itu reaksi terekstrim yang Bapak temukan dari orang-orang yang seiman dengan Bapak sebelumnya? Bukan masalah reaksi sebenarnya. Dari segi kehidupan setelah saya ikut Yesus itu, jadi kalau saya kembali lagi ya, bahwa seringkali orang yang namanya kabar baik itu kan kadang orang sakit sembuh, orang miskin kaya itu ya. Saya menjadi orang Kristen justru semua yang saya miliki habis. Sampai anak saya satu-satunya saya titipkan mertua. Dengan TV 14 in saja. Jadi bagaimana rasanya seorang bapak, seorang suami yang tadinya kan, memiliki sesuatu. Iya, memiliki sesuatu harus menitipkan anaknya dengan tidak punya apa-apa, gitu kan? Itu satu tantangan yang sangat tragis sebenarnya. Sementara kita melihat bahwa dalam kehidupan kita mau minta tolong sama siapa? Yang minta tolong sama orang tua enggak mungkin, karena keluarga besar di sana jelas pasti menolak, ya kan? Saya minta tolong sama teman enggak mungkin. Satu itu. Yang kedua, pengalaman ini adalah ketika saya di Ponorogo, saya sempat disidang juga. Karena dianggap saya menistakan kalau sekarang ya, memutus ayat Al-Quran lah begitu. Tapi bersyukur karena keadaannya belum seperti hari ini ya. Saya disidang sampai jam 10:30 malam oleh teman-teman 2 pondok di sana. Kembali lagi, dari situ saya punya iman bahwa orang Kristen itu tidak akan mati. Kalau rumahnya belum jadi. Amin. Jadi dari situ saya punya keyakinan bahwa udah dikurung begitu saja kita bisa lolos hanya 1 orang. Emang biasanya gitu kan kalau lagi di sidang lagi gitu enggak ada temannya sama sekali. Kita punya tantangan satu ekonomi, yang kedua keluarga. Bahkan ibu saya terakhir ketika saya pulang, saya udah pelayanan, kami disuruh memilih. Kamu pilih ibu atau pilih jemaat. Karena ketika waktu mau pulang ternyata ibu gelisah, akhirnya saya tanya kenapa, saya tidak suka temanmu datang. Saya bilang itu bukan teman, itu jemaat. Tapi mereka Kristen. Bilang, saya Kristen, kamu anak. Nah, dari situ saya bilang, kita ngobrol, akhirnya malam saya suruh milih. Pilih jemaat atau pilih ibu. Pilihan yang berat itu, Pak. Pilihan yang berat. Ibu kandung. Ibu kandung. Akhirnya saya berani katakan, semua yang ibu keluarkan sudah saya kembalikan. Kecuali satu yang tidak bisa saya membenci ibu. Saya pernah dikandung dan dilahirkan. Tapi kalau malam ini saya harus memilih. Maaf, saya pilih jemaat. Haleluya, luar biasa. Jam 3 malam saya cari ojek, saya pulang ke Jogja. Sebetulnya mau bilang saya pilih Tuhan Yesus, Pak ya? Iya, jelas otomatis kan. Karena pilihannya gitu, pilih ibu atau pilih jemaat. Iya, karena yang diperhadapkan kan jemaat. Iya. Mau bilang Tuhan Yesus kan terlalu panjang penjelasan. Terlalu panjang dan nggak mungkin dong orang tua bilang gitu Tuhan Yesus, nggak mungkin kan gitu. Jadi pilih jemaat ya. Pilih jemaat. Itu reaksi ibu bagaimana, Pak? Ya sudah, diam. Terpukul sekali ya. Karena tapi didahului kan sebelumnya ketika saya bilang semua yang secara dunia sudah saya kembalikan kecuali satu. Yang membuat saya tidak bisa membenci adalah saya pernah dikandung dan dilahirkan. Luar biasa sekali. Kalau bukan Tuhan itu tidak mungkin bisa keluar jawaban seperti itu. Betul. Karena Bapak ini pilihan itu pilihan yang terberat dengan ibu kandung ya. Tapi karena kasih Tuhan Yesus dan kenyataannya bahwa Tuhan yang menciptakan seorang Bapak Puja telah menyatakan diri kepada beliau. Dan itulah yang membuat keyakinan begitu luar biasa di dalam dirinya. Nah, Pak, kalau pada waktu itu di sidang itu sempat ada penganiayaan nggak, Pak? Enggak, cuma hampir tiap hari aja karena badan saya kecil. Kan waktu itu kan belum pernah ada Natal di kampus itu. Jadi saya kuliah dulu di satu kampus di sana. Nah, saya mencoba merayakan Natal, namanya juga petobat baru itu kan kadang semangatnya menggebu ya, sampai rektor di sana bilang kamu frontal pasti mental. Gitu. Akhirnya betul, jadi saya mencoba untuk menjelaskan ketika diisukan saya memutus satu ayat, ya Quran. Mereka memutusnya bahwa saya hanya memutus surat Al-Maun ayat yang keempat, yang artinya fawailul lil musholin gitu ya.
celakalah orang yang sholat. Hanya memutus sampai di situ. Padahal ayat itu saya bilang nggak berhenti sampai di situ. Saya nggak mungkin mutus itu karena saya tahu artinya. Ayat itu berhenti sampai di ayat yang kelima. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi yang celaka itu bukan orang yang sholat, tapi orang yang lalai. Nah itu, tapi akhirnya ya punya keberanian karena saya bilang saudara nggak boleh. Bilang gitu. Akhirnya saya menangis saja. Saya bilang Tuhan, aku yakin bahwa sebagaimana firman-Mu kalau dibawa ke mahkamah agama, Engkau yang akan menuntun Roh Kudus. Dan 10:30 itulah mereka bilang, kita tidak akan mungkin bisa berdebat dengan seorang misionaris. Padahal saya baru 6 bulan. Baru 6 bulan. Yesus. Itu kan coba kalau begitu, kalau bukan Roh Kudus yang menuntun. Amen. Makanya saya bilang, kalau ada teman-teman yang baru ini sudah muntir, sudah begitu, nggak ada apa-apanya dengan yang saya alami gitu. Kalau kita yakin di dalam Tuhan, Tuhan pasti tolong. Orang Kristen tidak akan mati kalau rumahnya belum jadi. Jadi kematian itu karena rumahnya udah jadi aja. Gitu. Dan kita hanya pindah tempat aja. Ya, hanya pindah tempat saja. Kata Tuhan, aku kalau tempat itu sudah ada, aku akan datang untuk menjemput. Iya. Beda dengan yang tidak di dalam Tuhan Yesus. Ya. Mati binasa. Ya, karena begitu panjang tuh proses untuk sampai ke surga. Sementara di dalam Tuhan kan jelas. Bahkan ketika hidup pun kata firman Tuhan di Injil Yohanes, kita sudah pindah dari maut kepada hidup ya. Cuma banyak orang kan kadang-kadang yang kenapa bisa pindah? Saya kadang begini, ada mantan pendeta itu ya. Saya bilang kenapa ada mantan? Karena tidak semua itu bisa mengalami. Karena gini, saya menulis buku bahwa Kristen pinggiran banyak protes dulu. Kristen itu satu keyakinan, kepastian bahwa saya yakin selamat. Tidak ada mudah-mudahan. Yang kedua, kepastian apa lagi? Kepastian penyertaan Tuhan. Yang kedua, perubahan hidup. Kristen itu adalah harusnya berubah hidup. Bukan berubah yang di luar untuk mengubah yang di dalam. Itu agama. Karena ketika saya ditanya inna dina indal Islam, yes. Kamu harus punya keyakinan itu. Tapi Bapak gimana? Maaf, Yesus tidak pernah mendirikan agama. Kristen itu sebuah keyakinan. Ya, keyakinan apa? Agama mengajarkan berubah di luar untuk mengubah yang di dalam. Makanya ada seragam pakaian. Sementara kekristenan tidak. Kristen itu adalah yang dirubah roh. Dari dalam. Mengubah dari dalam supaya yang di luar berubah. Makanya kalau jadi orang Kristen bukan berusaha untuk tidak berdosa. Kalau sudah Kristen kita bukan lagi berusaha capek. Betul. Harusnya kalau udah Kristen puncaknya adalah kita sudah tidak mau lagi berbuat dosa. Amin. Karena kata Tuhan hidupku bukannya aku lagi. Kalau kita yang ngomong kan hidupku bukan aku lagi gitu ya. Nah yang ketiga, Kristen itu pengalaman hidup. Amin. Nah banyak orang kenapa lari tinggalkan Kristen? Karena tidak punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Bahasa saya menikmati Tuhan. Nah banyak orang pengen lagi berbuah dulu. Ya kalau orang berbuah lebih cepat kan biasanya pohon langsung mati kan. Ya terus dikasih supaya berbuah mati. Dipaksa. Itulah makanya ada mantan pendeta. Itu kan mantan itu yang jadi makanya nggak punya pengalaman hidup. Maka itu nggak boleh dirubah. Kristen itu adalah keyakinan, perubahan hidup, pengalaman hidup, baru buah hidup. Ya, buah-buah pengalaman itulah yang menimpa kehidupan saya bukan semakin baik. Justru awal kekristenan semakin merosot. Saya pelayanan di Ponorogo itu 1 tahun saya hanya suruh nota alat kursi saja. Susun kursi. Mau ibadah susun kursi, selesai ibadah beresin kursi. 1 tahun loh. Kalau sekarang hamba Tuhan sekarang calon pengerja pasti udah pulang itu. Iya, betul. Iya, akhirnya almarhum Pak Henok, pendeta yang di Pelausan, yang Pak Pendi cukup dekat karena dulu pembinanya. Beliau bilang begini, Daniel, kamu yang berkat Tuhan. Kenapa? Sebelum kamu noto barang hidup, kamu tata dulu barang mati. Itu yang beri kekuatan. Dan itu, apakah itu selesai? Tidak. Anak saya yang kedua begitu lahir, selesai itu diponis hidrosefalus. Pembengkakan rongga kepala. Itu kan penyakit yang dengan pelayanan masih perintisan. Yang tadi satu keluarga itu baru tambah lagi. Kemudian Tuhan izinkan, karena Tuhan saya bertahan sampai 4 tahun itu, ternyata Tuhan kirimkan 105 jiwa. Itu satu hal yang luar biasa yang sekarang saya layani ya. Jadi kembali bahwa kalau sudah waktunya Tuhan, banyak orang kan mempercepat waktu Tuhan ya. Ya tidak sabar. Tapi setelah itu diponis hidrosefalus. Kita bergumul selama 2 minggu. Saya bilang minta waktu sama dokter 2 minggu. Dalam kurang 3 hari, dalam waktu 2 minggu ada jemaat yang datang ke rumah yang di sebelah sama istri saya berdua, anak saya 1 lagi kena hidro itu.
Anak jemaat tuh langsung bilang gini, dalam tubuh bapak dan ibu tuh tidak ada roh Tuhan, yang ada roh setan. Dia bilang, coba Pak, kalau ada pendeta ditegur jemaat begitu gimana coba? Bisa ngamuk. Iya, tapi kenapa kamu bilang begitu? Kan Bapak yang ngajarin. Roh Kudus tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh keberanian. Amin, luar biasa. Nah, waktu itu saya didoakan, lalu kemudian akhirnya setelah didoakan, saya mencoba untuk... Sebentar teman-teman, ini ada kendala teknis sedikit, ini suaranya ada gangguan. Kita coba maksimalkan dulu. Ya, mohon maaf, kita memang namanya kendala teknis ini bisa terjadi kapan saja ya. Ini ada gangguan suara agak terganggu. Ya, kita coba. Yang mana yang mati? Ya, sebentar ya. Ya. Kita coba maksimalkan dulu. Memang begitu teman-teman, bahwa ikut Tuhan itu harus punya pengertian yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tes. Ya. Oke, teman-teman, mohon maaf ini tadi kita ada gangguan kendala teknis, jadi kita sempat terhenti dan kita akan lanjutkan. Luar biasa ya. Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, seorang Bapak Puja tidak mungkin bisa seperti itu. Pak, bisa tolong diulang sedikit tadi yang bagaimana setelah punya jemaat, Bapak punya anak itu kena hidrosefalus. Anak saya diponis hidrosefalus oleh dokter. Dengan perjalanan perintisan kan seperti itu biayanya ya. Saya bilang, dok saya minta waktu 2 minggu. Kami bergumul selama 2 minggu dan kalau di Pantai Costa kan pasti ada minyak urapan namanya ya. Diurapi lah gitu, diurapi. Begitu selesai diurapi, istri saya nangis karena kepalanya kan semakin mengkilat. Semakin mengkilat, semakin menakutkan. Akhirnya setelah kurang 3 hari, ada jemaat yang datang 2 orang. Dia bilang dalam tubuh bapak dan ibu itu nggak ada roh Tuhan, yang ada roh setan. Kaget kami karena baru kali ini ada jemaat negor pendetanya sesadis itu kan. Bapak tidak marah? Enggak, waktu itu Tuhan tidak memberikan marah sama sekali. Oh, luar biasa. Saya hanya bertanya kenapa. Gitu. Nah, mereka mengembalikan bahwa kan Bapak yang ngajar. Roh Kudus tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh keberanian. Ternyata Bapak ketakutan. Takut. Sebagai manusia takut. Kenapa? Kita butuh biaya, dan kenapa begitu diponis hidrosefalus itu setiap ke rumah sakit dipertemukan dengan orang-orang yang hidro. Kayak apa kan melihat kepala yang semakin besar gitu. Akhirnya saya didoakan. Saya dengan istri didoakan, dan kami mulai memperkatakan iman bahwa ini bukan hidro, nah. Ini otakmu yang besar. Amin. Sampai akhirnya hari Jumat saya ke dokter. Dokternya bilang, sudah USG Pak? Sudah. Hasilnya mana? Nggak ada. USG-nya di mana? Di sorga. Pulang gitu. Pulang saya. Saya bilang, dok maaf, untuk penyakit ini saya tidak percayakan dokter karena tidak ada dokter yang bisa mengobati. Kalau saya tidak punya iman, bagaimana jemaat yang saya layani? Amin. Akhirnya saya pulang. Pulang, nah itu tiap pagi, sore selalu katakan, nah otakmu besar, ini bukan hidro. Terus begitu. Sampai usia 17 bulan anak saya belum bisa jalan. Dan itu tanda sebenarnya. Istri saya mulai nangis lagi karena teman-teman lari dia belum. Saya mulai lagi perkatakan iman lagi. Saya bilang, nah bulan depan kamu jalan. Bulan depan kamu jalan. Saya ambil air embun. Pagi kan air bagus, air embun itu air murni itu. Pagi mulai bulan depan jalan. Dan puji Tuhan bulan ke-18 jalan. Dan sekarang anaknya sehat. Sudah kuliah. Luar biasa. Gitu kan. Ini yang luar biasa itu. Dahsyat sekali Tuhan. Di situ bahwa kita kadang hamba Tuhan diuji pengalaman hidup kita dengan Tuhan. Nah itulah yang kemudian
benturan demi benturan bukan membuat kita lemah. Ayat yang saya pegang waktu itu ketika saya terpuruk, Tuhan memberikan ayat dalam Ayub pasal 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan muncul seperti emas. Amin. Makanya sampai hari ini seringkali orang katakan Abah tuh kayak pendeta anugerah. Saya bilang ya, karena saya karena anugerah saja bisa sampai hari ini. Amin. Ya, pelayanan juga begitu. Kalau ada orang pelayanan baru sedikit saja udah mengeluh, saya bilang aduh, saya ini sudah berulang kali diusir, gitu, di demo, dipanggil di sidang sampai di kecamatan, gitu. Tempat ibadah saya juga aneh juga gitu. Kita kenal dengan pejabat-pejabat, tapi kenapa IMB nggak dapat kan itu bermasalah juga gitu. Ngurus orang lain bisa, ngurus diri sendiri enggak gitu. Saya tahun 2001 saya di demo harus keluar dari satu tempat itu. Akhirnya keluar. Mungkin orang berpikir kalau keluar pasti gereja ini tutup. Karena mau di mana. Tapi satu hal adalah ada satu orang pengusaha yang hebat Tuhan pakai. Bapak pakai tempat saya. Nggak usah sewa. Semua biaya, separuh dari biaya transport saya tanggung. Dan semua biaya listrik, biaya semua nggak usah bayar. Maka kemudian kami sampai hari ini orang itu saya abadikan dalam nama gereja. Satu Aletheia itu adalah seorang hamba Tuhan yang menopang kami dari sisi rohani menjadi bapak rohani. Ada waktu sangat terpuruk harus terusir, saya pakai Aletheia. Yang kedua, Tirta Kencana itu adalah pemilik restoran dan hotel Tirta Kencana. Saya abadikan itu untuk mengenang bahwa kita jangan sampai kacang seperti lupa kulit ya. Bahwa itu mengingatkan bahwa itu kasih karunia. Amin. Ya, tahun 2003 saya ngurus IMB, disobek lagi di demo hampir 1.600-an orang. Kalau saya balik lagi ke belakang takut rasanya. Tapi waktu itu ya punya keberanian. Ini orangnya dari Jawa Barat, kecil gitu. Tapi Tuhan masih beranian. Ya itulah yang buat luar biasa dan ternyata lepas dari itu semua Tuhan punya cara yang hebat. Amin. Bahwa kami punya tempat ibadah yang justru sekarang adalah tempat ibadah yang tanpa dinding. Tanpa dinding sehingga ketika kita khotbah, kita apa orang lain mendengar. Jadi ternyata dibalik ke dimana orang lain justru harus mempertebal dinding tempat ibadah dengan peredam suara. Kami justru bisa 1 kilo mendengar orang kami ibadah. Haleluya. Itu sebenarnya itulah cara Tuhan yang menyebutkan dalam kitab Roma Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Itu yang imani Pak Yusuf ya. Dan semua yang hadir ini menikmati live ya. Haleluya. Pak, boleh cerita sedikit ini bagi-bagi pengalaman dengan teman-teman yang ada di dalam link ini. Kira-kira apa rahasia yang Bapak sering lakukan sampai Bapak kok bisa setegar itu di dalam menghadapi situasi-situasi yang secara manusia kayaknya tidak kuat itu Pak. Tantangan yang begitu hebat. Terus Bapak bisa keluar sebagai pemenang. Mungkin Bapak bisa bagikan kepada kami supaya itu bisa menguatkan yang lain. Saya dari awal menyadari bahwa saya tidak layak untuk menjadi hamba Tuhan. Melihat orang-orang yang style calon pendeta itu kan kelihatan. Dia bisa main musik, dia bisa ini. Dan saya orang yang hampir di sekolah Alkitab, di sekolah teologi, enggak pernah kebagian khotbah, enggak pernah kebagian pujian. Kenapa, karena enggak Pak? ada suaranya enggak nyambung. Ya, gitu kan. Khotbah juga sama gitu karena dianggapnya yang khotbah itu kan yang keren-keren gitu ya. Saya disitulah saya belajar bilang Tuhan, aku punya keyakinan saya tidak pernah merasa dipanggil Tuhan. Tapi saya yakin dipanggil Tuhan. Jadi iman tuh nggak boleh sampai merasa. Maka ketika saya yakin dipanggil Tuhan, saya tidak pernah meminta lagi sama Tuhan. Haleluya. Saya kalau dari dulu ketika sekolah teologi, saya selalu bilang, Tuhan, terima kasih buat jiwa yang Tuhan percayakan. Haleluya. Terima kasih buat sidang jemaat. Selalu bilang begitu. Dan saya menyebut jiwanya juga. Terima kasih buat 250 jiwa. Haleluya. Kenapa? Karena saya punya batas mengenal orang, menghafal itu segitu. Saya selalu terima kasih. Untuk apapun sampai hari ini, saya selalu mengucapkan terima kasih.
Kenapa? Karena ketika kita berterima kasih, saya mengambil satu ayat dalam firman Tuhan. Kalau engkau berdoa, berdoalah seolah-olah engkau sudah menerima. Amin. Maka saya ajarkan ke jemaat itu the power of matur nuwun. Ya, kekuatan berterima kasih. Itu luar biasa. Sampai hari ini saya tidak pernah meminta. Untuk Natal, untuk apapun saya selalu katakan ke jemaat, ayo berterima kasih. Karena Natal masih tanggal 20. Jadi kalau kami Natal pun sampai hari ini kami tidak pernah bikin panitia. Kami kerja bareng dan yang kami lakukan itu adalah doa puasa selama 1 bulan. Tidak ada proposal. Tidak ada proposal. Tidak pernah kami. Sampai hari ini saya tidak pernah bikin proposal. Tidak pernah pasang cantumkan nomor rekening juga. Oh, haleluya. Gitu. Jadi kami hanya bilang ke jemaat, ayo kita doa puasa. Jadi kalau Natal tanggal 24 Desember, 24 November kami udah puasa. 1 bulan kami puasa. Bergiliran. Luar biasa. Untuk perkara dana, cuaca, acara, dan juga sidang jemaat keamanan 5 ya. Dan bersyukur sampai hari ini, meskipun hujannya kayak apa, pas kami Natal tidak pernah hujan. Haleluya. Itu ya luar biasa ucapan terima kasih, dan kami tidak menurut orang mungkin wah berkelimpahan ya. Secara bagi kami, bagi saya cukup. Itu jadi biasa. yang artinya apa? Kami dilimpahin segala sesuatu. Kasih karunia kadang harus dibenturkan. Saya ada kendaraan, Tuhan tabrakkan dulu kendaraan saya. Nabrak pohon. Gitu kan. Begitu nabrak pohon, kami bersyukur sekeluarga. Begitu bersyukur, 3 hari kemudian diganti. Dari orang yang bukan jemaat, justru jemaat kita. Hanya melihat. Gitu. Itulah cara Tuhan ternyata ketika kita, kadang Tuhan izinkan kita ini masih bersyukur enggak? Betul. Nah banyak orang kan, saya istilah iman, aman, dan amin itu kan bersaudara ya. Ya. Orang punya iman kalau hidupnya aman, sehingga dia bisa bilang amin. Ya. Tapi kalau hidupnya nggak aman, maka imannya juga hilang. Aminnya pergi ke Jakarta. Gitu. Ya, sampai jemaat saja kalau khotbah pendetanya harus nanya, ada amin saudara? Aminnya pergi ke Jakarta. Ya. Jangan sekali-kali di tempat saya ada pengkhotbah bilang ada amin saudara, mesti jemaat akan bilang tidak ada. Karena tidak ada jemaat yang bernama amin. Untuk Bapak sudah kasih bocoran sama saya. Kalau saya khotbah di sana, saya udah tahu. Saya nggak akan tanya itu. Nggak akan tanya. Gitu. Jadi kita punya iman sampai di situ. Pengalaman hidup Pak Yusuf. Jadi saya berpikir bahwa ketika kita dibentuk jemaat itu harusnya itulah cara bagaimana kita menikmati Tuhan. Amin. Bahwa saya kok tidak pernah melihat di dalam sejarah firman Tuhan orang yang sukses tidak punya masalah. Amin. Betul. Iya. Jadi teman-teman, saya mengambil kesimpulan bahwa tadi Pak Puja ada 3 hal. Yang pertama punya iman yang kuat, punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kemudian mempercayai firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu apa yang dikatakan itu adalah sesuatu yang terbukti, ya. Dan itu diperkatakan terus. Dan itulah yang membuat Pak Puja bisa luar biasa di dalam pelayanan. Oke Pak, Bapak bisa ceritakan nih 1-2 mujizat lah, karena kalau mau suruh cerita nanti orang bisa 3 hari 3 malam ini nonton kita terus. Ya. Mujizat jelas tadi ya ketika yang sakit hidrosefalus. Mujizat berikutnya ketika anak saya mau sekolah, dibilang ya pengen daftar S2, boleh nggak? Ya. Boleh. Di UGM gitu ya. Boleh? Apa-apa. Udah punya uang belum? Belum. Lah terus gimana? Lah daftar saja belum kok. Daftar saja belum kok, udah susah. Akhirnya daftar dia. Ya diterima. Oh puji Tuhan. Tapi biayanya berapa? 30. Alah. Tenang saja, belum. Memang kapan? Dicicil kok. Ya udah dicicil. Tapi kan yang harus 4 kali ya, yang ini nanti bulan depan, masih 1 bulan lagi. Ayah nggak mau stres sebelum 1 bulan. Disitulah kita melihat bahwa Tuhan begitu hebat ketika kita kembali lagi bahwa kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, dia tanggung jawab. Amin. Makanya begitu anak saya sekolah, diterima. Saya tidak pernah menyangka bahwa pada bulan yang sama, ada anak Tuhan jauh dari Palembang. Tiba-tiba kirim. Om, ada berkat sedikit. Haleluya. Dan cukup buat bayar itu. Haleluya. Itu yang luar biasa. Dan selalu begitu. Ketika bapak saya kan kemudian
akhirnya dengan bapak saya dekat juga. Bapak, karena ibu pisah dulu kan, saya diberi nama Pujiarsono, itu artinya putus kasih sayang. Oh. Jadi bapak harus pisah, kalau enggak saya mati gitu ya. Akhirnya bapak menerima saya tuh 2013. Itu malam itu ketika sebelum bapak meninggal, tiba-tiba ada orang kirim berkat juga. Kok besar sekali ya? Buat apa ya? Tapi ternyata setelah saya pelayanan di telepon, bapak meninggal. Saya bilang, wah Tuhan luar biasa. Untuk sesuatu yang belum terjadi, Tuhan sudah siapkan. Nah, disinilah bahwa kita di dalam Tuhan, kembali bahwa yang penting adalah kita harus yakin ketika Yesus bilang, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Jadi jangan sampai bahwa kita punya iman kalau hidupnya aman. Ketika kita hidupnya tidak aman, pun orang yang punya iman tetap akan berkata amin. Jadi nggak perlu ditanya, dia akan amin. Itu makanya kami di sini selalu berterima kasih untuk apa dan bersyukur akhirnya anak saya selesai. Mujizat itu ketika anak saya masuk dan ternyata peluangnya ada satu saja, dipilih 2, anak saya udah bingung. Ternyata begitu temuan terakhir ada satu peluang yang akhirnya dia bisa masuk sampai sekarang kerja di situ. Itu satu hal yang luar biasa. Maka mari kepada semua, Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk bebas dari masalah. Ya, tapi Tuhan justru ingin melihat Tuhan dalam masalah. Karena justru kata firman Tuhan dalam kitab Nahum, puting beliung badai itu adalah jalan Tuhan untuk mendatangi kita. Amin. Ya. Amin. Luar biasa sekali. Ya, oke Pak. Sebelum kita sampai kepada bagian akhir, Bapak, saya mau tanya, Ibu bagaimana Pak pada waktu itu? Apa sudah sempat kenal Tuhan Yesus? Saya itu dulu mesti harus dibuka ya. Menikahin ibu itu sebenarnya tujuannya hanya untuk mengislamkan. Oh. Jadi saya bikin kateksasi, surat kateksasi. Saya bikin surat CD, tidak palsu. Oh, asli semua. Asli. Saya dari satu gereja. Oh. Bikin surat CD, bukan bikin kateksasi, bikin akte kelahiran di Solo, bikin KTP Kristen di Wonogiri. Jadi saya masuk di gereja untuk nikah tuh sah. Hebat kan? Luar biasa. Tapi saya yakin pada waktu itu Yesus tertawa. Ini anak kecil kemelinti ini gitu kan, bahasa Jawanya kan. Jadi saya sah nikah itu dengan surat kateksasi nikah udah resmi dari gereja, surat CD saya sudah punya, akte kelahiran sudah bikin baru di Solo, KTP jelas Kristen. Maka saya bisa nikah. Walaupun setelah itu kemudian Alkitabnya saya buang, harus ikut saya gitu ya. Ya, tapi disitulah justru Tuhan memilih cara Tuhan untuk memilih ya lewat banyak benturan gitu ya. Tapi Tuhan justru pilih sampai hari ini. Jadi makanya kalau sampai hari ini enggak ada yang bisa disombongkan sama sekali. Amin. Itu karena kemurahan Tuhan. Istilah pendeta senior Pak Ishak Sugianto almarhum katakan, Daniel, aku kok nggak melihat ada tampang pendeta ya sedikit pun. Ya, tampang pendeta itu kayak apa kan gitu. Itu yang pengalaman lucu ketika saya dengan istri mau pelayanan, udah duduk di depan, WL-nya bilang, maaf Bapak Ibu pindah di belakang gitu. Karena yang di depan buat Pak Pendeta. Jadi saya dengan istri saya pindah ke belakang gitu. Ya karena saya mau sinode ke Jakarta loh, sama-sama loh sama pendeta dari Jogja. Yang lain tasnya dibawain, disambut, saya tidak. Kenapa Bapak tidak bikin kartu nama sini pendeta? Sampai dari bandara ke bus lagi jemputan ke Terminal 1, nggak disambut. Begitu sampai di penjemputan mau ke SICC, disentul itu baru ada Abah peluk. Yang lain bilang, ketua panitia, maaf Bapak, kami tidak sambut Bapak. Emang kenapa? Wajah Bapak beda. Gitu. Oh ya sudah, gitu kan. Itulah yang sampai hari ini saya sedang bertanya sebenarnya. Tampang pendeta itu seperti apa? Gitu. Bapak mesti tanya kepada yang menyambut itu, Pak. Karena mereka mungkin punya ciri khas. Tampang pendeta itu kayak apa, gitu kan. Ya, apakah ini seperti apa dalam pendeta? Kayak gini, ya memang saya dilahirkannya begini. Ya, jadi banyak di tulisan-tulisan juga dikatakan nggak rohani. Gitu. Ya karena saya nulisnya nggak rohani, di buku aforisme ini semuanya yang humor-humor itu. Nggak ada rohani sama sekali gitu. Tapi saya pikir membuat orang tertawa itu kan satu perbuatan yang baik. Gitu. Kadang-kadang orang lucu ini ya, di buku aforisme apa, hagiografa, ini buku puisi. Ini kan orang melamun. Gitu. Iya. Mungkin
Berarti cara pandang mereka terbalik dari Tuhan. Karena Tuhan tidak memandang rupa, tapi melihat hati. Amin ya. Ya, itulah teman-teman, kita belajar dari kesaksian Bapak Pujarsono bahwa jangan sekali-sekali memandang kepada hal-hal yang lahiriah, karena Anda akan berbeda jalan dengan Tuhan. Tuhan melihat hati. Waktu Samuel mau mengurapi Daud, keluarganya punya pandangan terhadap rupa, terhadap hal-hal jasmani. Tetapi Tuhan melihat hati. Pak, Bapak bisa saya tanya sedikit, dari keluarga Bapak, ada nggak yang percaya Tuhan Yesus sampai saat ini? Sampai belum ya, sampai hari ini belum. Jadi rumah saya itu baru dikunjungi saudara baru sejak 2013. Oh, baru buka hubungan. Iya. Oh. Jadi kami masih menyambut, makanya dulu nama saya Tatang, ganti Pujarsono, di Pejaten nama saya Joni, di Pondok Gede pakai Komar, jadi Kristen saya pakai nama Daniel gitu ya, tapi enggak pakai Y ya. Kalau dipakai Y kan Daniel, kan Daniel. Jadi tidak ya. Jadi Daniel ya. Jadi tapi ternyata nama Daniel juga keliru karena saya melihat kok sekarang nama Daniel pada tinggi besar, berarti saya salah ngambil nama ya. Terlalu lama dalam gua ya. Jadi itulah keadaan yang kalau bisa sampai hari ini kami melayani, dan kami melayani dua-duanya terbuka, dekat masjid semua. Jadi tidak ada masalah sama akad ibadah juga, karena kalau saya bilang kita harus belajar di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung ya. Jadi saya mencoba untuk bisa bahwa saya tidak pernah mengajarkan kepada jemaat untuk mengkristenkan orang. Tidak. Kenapa? Karena Tuhan bilang bagi kita adalah hanya memberitakan kabar baik. Tidak ada seorang pun bisa mengaku Yesus Tuhan kalau bukan oleh Roh Kudus. Amen. Jadi beritakan saja sesuatu yang baik tentang Tuhan. Karena sekarang kan banyak orang sesuatu yang baik tentang kesaksian, tentang dirinya. Maka saya selalu belajar, hati-hati kita bahwa banyak sekarang bukan mencari pendengar, tapi lebih banyak mencari penggemar. Ya, gitu. Jadi kita belajar di sini untuk tetap konsisten di dalam Tuhan dengan pengajaran, dengan ya bahwa hidup karena anugerah. Betul. Luar biasa. Jadi teman-teman, apa yang dibagikan Pak Pujarsono adalah sesuatu yang luar biasa, di mana kita bisa belajar bagaimana menghadapi tantangan. Jadi kita harus punya iman, harus memperkatakan firman, dan kita yakin bahwa Tuhan selalu bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Dan terima kasih banyak Pak untuk kesaksiannya yang luar biasa, yang sudah menguatkan ya teman-teman. Jangan pernah hidup di luar daripada firman. Tadi Pak Puja menyaksikan betapa itu adalah satu kasih karunia Tuhan. Satu ketika dia ditegur oleh jemaatnya sendiri, tapi beliau tidak tersinggung, dan justru itulah membuat beliau bisa maju di dalam pelayanan. Dan karena firman itu harus hidup di dalam kita, jangan cuma hidup di dalam khotbah ya. Kita cuma bisa khotbah tapi firman itu tidak ada. Pak Puja itu tadi salah satu yang terjadi di dalam hidupnya. Dia mengatakan, beliau mengatakan bahwa ketakutan itu adalah roh setan. Nah, apa yang diucapkan itu memang firman Tuhan. Tapi ternyata itu adalah satu pembelajaran khusus buat Pak Puja dan buat kita semua. Jadi jangan firman itu hanya hidup di dalam khotbah, hanya hidup di dalam buku, tapi biarlah hidup di dalam kita. Pak, terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama, terima kasih. Dan ya, jangan lupa teman-teman, bagi Anda yang diberkati, dukung Pak Puja. Pak Puja pelayanan di garis depan yang terus memberitakan Injil. Dan Anda bisa salurkan dukungan Anda di layar deskripsi. Anda bisa mendukung pelayanan hambanya yang melayani Tuhan dengan luar biasa. Ada wayang golek juga kalau ini kan. Kita bisa pelayanan ke desa-desa dengan wayang golek. Oh, haleluya. Pak, bisa suara wayang sedikit, Pak? Oh gitu, suara wayang apa? Ya, yang familiar aja. Yang familiar ya, kayak cepot gitu ya. Gitu. Yang kalau si Semar, yang gitu ya. Kalau si ada kakang gitu si Sewetruk, wah
untuk Gatot Kaca itu. Jadi ya kita belajar itu aja. Ya. Ya. Jadi Pak Pudjasono ini juga melayani dalam bentuk wayang untuk memperkenalkan Injil, dan semua cara bisa dipakai Tuhan untuk supaya Tuhan Yesus yang sebagai juru selamat satu-satunya bisa dikenalkan kepada siapapun yang ada di sekitar kita.